Sahabat titik pandangan jiwa. Pernahkah kamu benar-benar paham bahwa ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupan ini? Sesuatu yang diam-diam mempengaruhimu, yang selama ini terasa samar, namun perlahan mulai terungkap. Inilah saatnya untuk membuka mata hati kita. Sosok misterius yang selama ini tersembunyi kini mulai membuka tabir gelap dunia. Jiwa-jiwa terpilih, seperti dirimu, sedang bersiap untuk melangkah ke dalam perjalanan besar yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan perlu kamu ketahui, ini bukan sekadar video yang kebetulan lewat di berandamu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ini adalah panggilan dari semesta, sebuah pesan khusus yang hanya akan sampai kepada mereka yang benar-benar siap. Jika kamu mendengarnya, itu berarti kamu telah dipilih untuk menerima perubahan besar yang akan segera datang. Semesta sedang berbicara kepadamu, mengirimkan isyarat yang tak bisa diabaikan. Bayangkan sebuah dunia di mana rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan terbuka. Jiwa terpilih diam-diam sedang bergerak di antara kita, membawa perubahan yang tak terhindarkan. Apakah kamu siap menyambutnya? Apakah kamu merasakan getaran itu di dalam dirimu? Jika iya, tinggalkan angka 77 di kolom komentar di bawah sebagai tanda bahwa kamu membuka diri terhadap energi perubahan ini. Angka ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima kebijaksanaan yang selama ini tersembunyi. Ingatlah, sahabat, setiap detik yang kamu jalani sekarang adalah bagian dari sebuah rencana besar yang lebih luas dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi, jangan hanya menjadi penonton, jadilah bagian dari perjalanan ini. Bergabunglah dengan titik pandangan jiwa, bukan sekadar untuk mengikuti konten, tetapi untuk menjadi bagian dari komunitas yang sadar akan perjalanan spiritual ini. Tekan subscribe dan like, karena ini adalah langkah awal dalam memahami pesan yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa sosok misterius ini mulai bergerak di antara kita? Tetaplah di sini, karena kita akan menjelajah lebih dalam dan menemukan jawabannya bersama. Sahabat, perjalanan baru saja dimulai. Fase 1, pemanggilan energi tersembunyi. Setiap perjalanan besar dalam hidup selalu dimulai dengan panggilan, sebuah suara yang mungkin tak terdengar oleh telinga, tetapi terasa dalam hati. Sahabat titik pandangan jiwa, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Seolah ada energi yang berusaha menarikmu, membawamu ke arah yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Itu bukan kebetulan. Fase ini adalah tentang kesadaran awal, ketika jiwa-jiwa terpilih mulai merasakan getaran yang berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Tanda-tanda dari semesta mulai muncul dalam berbagai bentuk, melalui kejadian-kejadian yang tampaknya biasa, mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata dari sebelumnya, atau bahkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggu di luar sana. Energi tersembunyi ini telah ada sejak lama, mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita, tetapi hanya mereka yang siap yang dapat merasakannya. Di fase ini, seseorang mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya mereka anggap biasa. Mereka mulai menyadari bahwa dunia ini lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari, lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Namun, pemanggilan ini bukan tanpa tantangan. Seringkali, kita merasa ragu atau bahkan takut pada perubahan yang belum kita pahami sepenuhnya. Disinilah letak kekuatan jiwa terpilih, mereka yang berani menghadapi ketidakpastian dan bersiap membuka diri untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Penting bagi kita untuk mulai memperhatikan tanda-tanda di sekitar. Mungkin sebuah pertemuan yang terasa tidak disengaja, sebuah pesan yang datang di waktu yang tepat, atau dorongan batin yang tak bisa diabaikan. Semua itu adalah bagian dari pemanggilan energi tersembunyi yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Sahabat, ingatlah bahwa menerima panggilan ini adalah langkah awal menuju perubahan yang luar biasa. Ketika kamu mulai merasakan energi ini, jangan abaikan. Sebaliknya, bukalah hati dan pikiranmu untuk menyambutnya dengan penuh keyakinan. Fase 2, kode kosmik dan isyarat terselubung. Setelah panggilan pertama terasa, alam semesta tidak tinggal diam. Ia mulai mengirimkan kode-kode dan isyarat yang seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Pernahkah kamu mengalami kejadian yang terasa begitu kebetulan, namun di dalam hatimu kamu tahu bahwa itu adalah pesan? Kode kosmik hadir dalam berbagai wujud, angka berulang yang terus muncul di sekitarmu, perasaan deja vu yang kuat, atau bahkan kata-kata yang terus-menerus kamu dengar dari orang yang berbeda. Di fase ini, jiwa terpilih mulai memahami bahwa semua yang terjadi di dunia ini terhubung dalam sebuah pola besar yang menunggu untuk dipecahkan. Semesta berbicara dengan bahasanya sendiri. Terkadang lewat alam, lewat simbol-simbol yang kita lihat di sekitar kita, atau melalui intuisi yang semakin tajam.
jiwa yang telah menerima panggilan pada fase pertama akan mulai lebih peka terhadap hal-hal ini. Mereka mulai memahami bahwa di balik setiap kejadian ada makna yang lebih dalam, sebuah pesan yang harus diterjemahkan dengan hati yang jernih. Namun, memahami kode kosmik bukan perkara mudah. Dunia yang sibuk dan penuh distraksi seringkali membuat kita abai terhadap tanda-tanda ini. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kepekaan yang lebih dalam untuk benar-benar menangkap pesan yang tersembunyi di balik realitas yang tampak. Jika kamu berada di fase ini, mulailah mencatat apa yang kamu alami. Perhatikan pola-pola yang terus berulang dalam hidupmu, dengarkan suara hatimu lebih dalam, dan temukan hubungan antara kejadian-kejadian yang tampaknya tidak berhubungan. Percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap kejadian adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun jauh sebelum kita menyadarinya. Fase ini mengajarkan kita untuk lebih percaya pada proses, untuk lebih peka terhadap kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Fase 3, perjalanan batin menuju titik kunci. Pada titik ini, kesadaran telah tumbuh, tanda-tanda telah mulai terbaca, dan jiwa terpilih berada di ambang perubahan besar. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang melihat keluar, lebih dari itu, ini adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Fase ini adalah tentang eksplorasi batin yang mendalam, mencari makna dari segala hal yang telah kita alami, dan menemukan titik kunci yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Setiap orang memiliki titik kunci yang unik, sebuah pemahaman mendalam yang dapat membuka pintu menuju kebijaksanaan sejati. Perjalanan batin ini bisa menjadi hal yang menantang. Kita seringkali harus menghadapi ketakutan kita sendiri, menghadapi luka-luka lama yang selama ini kita abaikan, dan merangkul bagian dari diri kita yang sebelumnya kita tolak. Jiwa terpilih tidak akan bisa bergerak maju tanpa terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Di fase ini, kita mulai menyadari bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam kita. Bahwa perubahan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari bagaimana kita memahami dan menerima diri kita sendiri. Perjalanan batin ini mengajarkan kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi kita butuhkan, untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan untuk membuka hati kita sepenuhnya pada kehidupan. Banyak yang mungkin merasa tersesat di fase ini, merasa sendirian atau bahkan kehilangan arah. Namun, sahabat, ketahuilah bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jangan terburu-buru, izinkan dirimu merasakan setiap prosesnya, dan percayalah bahwa pada akhirnya, semua akan mengarah pada pencerahan yang telah lama kamu cari. Fase ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Bahwa setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap kebahagiaan adalah bagian dari jalan menuju diri sejati kita. Jiwa terpilih yang mampu melalui fase ini akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya, bukan kekuatan yang terlihat oleh dunia luar, tetapi kekuatan yang berasal dari dalam. Sahabat, perjalanan ini memang tidak mudah. Tetapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Setiap jiwa terpilih lainnya juga sedang berjalan di jalannya masing-masing, dan kita semua terhubung dalam sebuah jaringan yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Sahabat titik pandangan jiwa, santai dulu sebentar ya. Jangan terlalu tegang, ini perjalanan yang dalam tapi kita jalani dengan santai dan penuh makna. Yuk, siapkan dulu kopi atau teh favoritmu, atau kalau kamu lebih suka camilan, ambil sesuatu yang bisa menemani kita dalam perjalanan ini. Karena perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam itu bukan sesuatu yang harus kita buru-buru, tapi sesuatu yang harus kita nikmati dengan hati yang tenang. Ingat, ini adalah ruang aman untukmu, tempat di mana kamu bisa benar-benar merasa diterima tanpa ada yang menghakimi. Jadi, duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu untuk sepenuhnya tenggelam dalam pembahasan ini. Kita ada di sini bersama, melangkah perlahan namun pasti, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan semesta. Siap? Yuk, kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Fase 4, pertemuan dengan bayangan diri. Sahabat titik pandangan jiwa, setelah melewati tahap awal perjalanan ini, kini kita sampai pada fase yang bisa dibilang paling menantang, pertemuan dengan bayangan diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang selama ini kamu hindari? Bagian dari dirimu yang mungkin tidak nyaman untuk dihadapi, tetapi selalu muncul dalam momen-momen tertentu? Inilah saatnya untuk menghadapi itu semua. Fase ini adalah tentang keberanian untuk menatap sisi gelap yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan rutinitas hidup kita. Bayangan diri ini bisa berupa ketakutan, trauma, penyesalan, atau bahkan kebiasaan yang menghambat kita untuk berkembang. Kita semua memiliki sisi yang kita sembunyikan, mungkin karena takut akan penilaian orang lain, atau bahkan karena kita sendiri belum siap untuk menerimanya.
Tapi sahabat, pertemuan dengan bayangan diri ini adalah langkah penting menuju pertumbuhan sejati. Kita tidak bisa benar-benar menjadi versi terbaik dari diri kita jika kita tidak berani menerima seluruh bagian dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Bagaimana kita bisa menghadapi bayangan ini? Pertama, kita perlu jujur pada diri sendiri. Akui bahwa kita memiliki kelemahan dan ketakutan, dan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan itulah yang membuat perjalanan ini begitu bermakna. Kedua, kita harus memaafkan. Memaafkan diri kita atas kesalahan di masa lalu, memaafkan orang lain yang mungkin telah menyakiti kita, dan membebaskan hati kita dari beban yang selama ini kita bawa. Sahabat, menghadapi bayangan diri bukan berarti kita harus melawannya. Justru, kita harus merangkulnya, memahami bahwa sisi gelap itu adalah bagian dari perjalanan kita. Bayangan itu ada bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengajarkan sesuatu yang berharga. Jadi, ambil waktu sejenak, renungkan, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini aku hindari? Apa yang membuatku takut untuk melangkah lebih jauh? Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kita semua sedang belajar untuk menjadi lebih baik, satu langkah demi satu langkah. Fase 5, penyelarasan energi dan tujuan hidup. Setelah berani menghadapi bayangan diri, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Ada rasa lega, ada ruang kosong yang siap diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah saatnya untuk masuk ke dalam fase penyelarasan energi dan tujuan hidup kita yang sejati. Sahabat, pernahkah kamu merasa seperti hidup ini berjalan begitu saja tanpa arah yang jelas? Seperti ada sesuatu yang hilang, meskipun dari luar segalanya tampak baik-baik saja. Itu karena kita belum sepenuhnya selaras dengan energi dan tujuan hidup kita. Di fase ini, kita diajak untuk mulai mendengarkan panggilan hati dengan lebih jernih. Dunia ini penuh dengan distraksi, tetapi suara hati kita selalu ada, menunggu untuk kita dengarkan. Penyelarasan ini tidak bisa terjadi dalam semalam, ia adalah proses yang memerlukan kesabaran dan kepekaan. Bagaimana kita bisa mulai menyelaraskan diri dengan tujuan hidup kita? Pertama, dengan memahami apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup. Apa yang membuat kita bersemangat bangun di pagi hari? Apa yang membuat kita merasa damai dan puas dalam hati? Itu adalah petunjuk dari semesta tentang arah yang seharusnya kita tuju. Kedua, dengan menghilangkan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan energi kita. Mungkin itu kebiasaan lama, pola pikir yang membatasi, atau bahkan hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Ini adalah saat untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat, dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih positif. Ketiga, dengan membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan jiwa kita. Meditasi, refleksi, menulis jurnal, atau sekadar menghabiskan waktu di alam bisa menjadi cara untuk lebih dekat dengan diri kita sendiri. Penyelarasan energi ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita akan mulai melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang sedang terungkap satu persatu. Sahabat, jangan takut untuk mengikuti apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketidaksesuaian dengan hati kita sendiri. Temukan ritmemu, dan berjalanlah di jalan yang memang ditakdirkan untukmu. Fase 6, transformasi jiwa menuju kehidupan baru. Dan akhirnya, sahabat, kita sampai pada fase yang paling dinantikan, transformasi sejati dari jiwa kita. Ini adalah momen di mana semua yang telah kita pelajari, semua tantangan yang telah kita hadapi, mulai menunjukkan hasilnya. Kita bukan lagi orang yang sama seperti ketika kita memulai perjalanan ini. Transformasi jiwa bukanlah sekadar perubahan dalam cara kita berpikir atau bertindak, tetapi lebih dari itu, ini adalah lahirnya versi baru dari diri kita yang lebih selaras dengan tujuan dan energi kita. Di fase ini, kita mulai merasakan ketenangan yang berbeda, seolah kita akhirnya berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang benar, dan menjalani kehidupan yang kita impikan. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Transformasi adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita terus belajar, bertumbuh, dan berkembang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa transformasi ini berkelanjutan? Pertama, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah kita temukan sepanjang perjalanan ini. Jangan biarkan dunia luar mengalihkan kita dari kebenaran yang telah kita temukan di dalam diri kita sendiri. Kedua, dengan berbagi perjalanan kita dengan orang lain. Seringkali, pengalaman kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang berada di fase awal perjalanan mereka sendiri. Jangan ragu untuk berbagi cerita, pengalaman, dan kebijaksanaan yang telah kamu dapatkan. Ketiga,
dengan tetap rendah hati dan terbuka terhadap pelajaran baru. Hidup selalu punya cara untuk mengajarkan kita sesuatu yang baru, dan kita harus siap untuk terus menerima dan berkembang. Transformasi ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi diri kita yang paling sejati. Tentang hidup dengan autentisitas, kejujuran, dan cinta. Sahabat, sekarang saatnya untuk melangkah ke kehidupan baru dengan penuh keyakinan. Kamu telah melalui perjalanan yang luar biasa, dan ini baru permulaan dari petualangan yang lebih besar. Jika kamu merasa terinspirasi oleh perjalanan ini, tinggalkan tanda di kolom komentar sebagai simbol bahwa kamu siap menerima transformasi ini sepenuhnya. Jangan lupa juga untuk bergabung di komunitas kita, karena perjalanan ini akan terus berlanjut dan kita akan melangkah bersama menuju pencerahan yang lebih besar. Fase 7. Menyambut kebijaksanaan jiwa yang terbangun. Sahabat titik pandangan jiwa, kita telah melewati banyak fase yang menantang, penuh refleksi, dan pertemuan dengan bagian terdalam dari diri kita. Sekarang, saatnya kita menyambut kebijaksanaan jiwa yang terbangun dalam diri kita. Mungkin kamu merasa, ada sesuatu yang berbeda dalam cara pandangmu terhadap dunia, terhadap diri sendiri, dan terhadap orang-orang di sekitarmu. Sesuatu yang telah terbangun dari kedalaman hati, yang selama ini hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul. Kebijaksanaan jiwa bukanlah hal yang datang begitu saja. Ia terbentuk melalui perjalanan panjang yang penuh dengan pencarian makna dan pengertian. Di fase ini, kita mulai melihat dunia dengan cara yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh dengan pemahaman. Kita mulai memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, memiliki pelajaran yang sangat berharga. Namun, kebijaksanaan ini bukan hanya tentang pengetahuan yang kita peroleh dari luar, tetapi lebih kepada pemahaman dalam diri kita yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Ini adalah saat di mana kita mampu mendengarkan hati, mengikuti intuisi, dan tidak terjebak dalam kebisingan dunia luar. Kebijaksanaan sejati adalah ketika kita dapat membedakan mana yang benar-benar penting dalam hidup kita dan mana yang hanya kebiasaan atau distraksi belaka. Lalu, bagaimana kita bisa menyambut kebijaksanaan ini dalam hidup kita? Pertama, dengan melatih kesadaran penuh. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas dan tidak benar-benar hadir dalam setiap momen. Padahal, kebijaksanaan tidak hanya datang dari pemikiran, tetapi juga dari pengalaman yang kita alami secara penuh. Ketika kita mulai benar-benar hadir dalam setiap detik kehidupan kita, kita mulai menyadari pesan-pesan yang semesta kirimkan. Kedua, dengan meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir. Saat kita terus bergerak cepat dalam hidup, kita seringkali kehilangan kesempatan untuk berhenti sejenak, meresapi, dan merenungkan langkah-langkah kita. Kebijaksanaan muncul saat kita memberi ruang bagi diri kita untuk berhenti sejenak dan memikirkan segala hal yang telah kita lalui. Ketiga, dengan belajar dari kegagalan dan kesalahan. Kebijaksanaan bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menerima bahwa kita akan terus belajar dari kesalahan kita. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga yang mengajari kita untuk tidak mengulanginya dan untuk menjadi lebih kuat di masa depan. Sahabat, kebijaksanaan jiwa yang terbangun ini adalah cahaya yang akan membimbingmu dalam setiap langkah hidupmu. Ia akan memberi petunjuk dalam setiap keputusan yang kamu buat, dan menuntunmu untuk terus tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Fase 8. Menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan dan cinta. Sekarang, setelah kita menyambut kebijaksanaan jiwa yang terbangun, kita sampai pada fase yang sangat penting, menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan dan cinta. Ini adalah fase di mana segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita peroleh akan diuji. Kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, selalu ada tantangan yang datang untuk menguji sejauh mana kita dapat bertahan dan tetap teguh pada tujuan kita. Namun, apa yang membedakan kita di fase ini adalah cara kita menghadapi tantangan tersebut. Apakah kita akan menghadapinya dengan ketakutan dan keraguan, atau dengan keteguhan dan cinta? Keteguhan yang dimaksud bukanlah tentang kekuatan fisik atau daya tahan mental semata, tetapi keteguhan dalam hati, keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini, asalkan kita melakukannya dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian. Sahabat, tantangan hidup memang tidak mudah. Kadang, kita merasa dunia begitu berat, dan jalan yang kita pilih terasa semakin sulit. Namun, keteguhan yang dibangun dengan cinta akan mengubah cara kita melihat tantangan itu. Keteguhan ini akan mengingatkan kita bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Setiap kesulitan adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita menghadapi tantangan dengan hati yang penuh cinta, kita tidak lagi melihat masalah sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Cinta di sini bukan hanya tentang kasih sayang,
tetapi tentang penerimaan terhadap segala aspek hidup kita, baik yang manis maupun yang pahit. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Pertama, dengan menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh tantangan. Tidak ada jalan yang selalu mudah. Tetapi, setiap tantangan adalah peluang untuk kita tumbuh. Jika kita berani menghadapi setiap tantangan dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang, kita akan merasa lebih kuat dan siap untuk menjalani perjalanan ini. Kedua, dengan menjaga kedamaian dalam diri kita. Ketika tantangan datang, sangat mudah untuk terjebak dalam kekacauan pikiran. Tetapi, jika kita bisa tetap tenang dan fokus, kita akan menemukan solusi yang lebih jelas dan tepat. Meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar memberi waktu untuk diri sendiri bisa sangat membantu dalam menjaga kedamaian hati. Ketiga, dengan mengingatkan diri kita untuk tetap mencintai diri sendiri, bahkan ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Keteguhan yang dibangun dengan cinta bukan hanya tentang memberi cinta kepada orang lain, tetapi juga tentang memberi cinta dan penerimaan kepada diri kita sendiri, terutama ketika kita merasa lemah dan rapuh. Sahabat, keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup ini adalah ujian terbesar bagi jiwa kita. Ini adalah saat di mana kita akan membuktikan bahwa segala yang kita pelajari, dari kebijaksanaan hingga keteguhan hati, telah membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih penuh kasih. Tantangan hidup ini bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh dan lebih siap untuk meraih impian kita. Sahabat Titik Pandangan Jiwa, setelah melewati perjalanan panjang ini, kita telah menyentuh sisi terdalam dari kehidupan, menggali makna di setiap fase, dan membuka tabir misteri yang mengelilingi kita. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan pelajaran yang tak terduga. Setiap langkah yang kita ambil telah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Semua itu membentuk kita menjadi lebih bijaksana, lebih teguh, dan lebih penuh cinta dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Namun, perjalanan ini bukanlah akhir. Setiap fase yang telah kita lalui adalah sebuah titik awal untuk perjalanan yang lebih jauh, lebih penuh makna, dan lebih mempesona. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jiwa-jiwa terpilih yang ada di sini adalah bukti bahwa kita semua sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sesuatu yang terus memanggil kita untuk tumbuh, berkembang, dan mengungkapkan potensi terbesar dalam diri kita. Ini bukanlah kebetulan. Semua yang telah terjadi, semua yang telah kita pelajari, dan semua yang kita alami telah disiapkan untuk kita. Setiap momen dalam hidup kita membawa pesan dari semesta. Tidak ada yang sia-sia. Setiap tantangan, setiap pertemuan, bahkan setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan besar yang membawa kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Sahabat, sekarang saatnya untuk bertindak. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa kamu siap untuk membuka diri dan menerima perubahan yang sedang datang. Angka ini adalah tanda kepada semesta bahwa kamu mengundang energi baru, siap untuk menyambut kebijaksanaan yang lebih dalam, dan untuk berani menghadapi tantangan hidup dengan penuh keteguhan dan cinta. Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa kamu siap melangkah ke fase berikutnya, dan semesta mendengarmu. Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Bergabunglah dengan perjalanan yang penuh misteri ini. Subscribe-lah channel Titik Pandangan Jiwa untuk terus mendapatkan inspirasi, wawasan, dan pemahaman yang akan membuka matamu kepada realitas yang lebih dalam. Di sini, kamu tidak hanya mengikuti konten, tetapi kamu akan menjadi bagian dari perjalanan jiwa yang penuh makna, yang menggugah dan mencerahkan. Setiap video yang kami sajikan adalah sebuah pesan dari semesta untuk kamu. Setiap langkah yang kamu ambil di Titik Pandangan Jiwa adalah langkah menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jangan lewatkan kesempatan untuk bersama-sama menjelajahi dunia yang penuh dengan misteri ini. Di Titik Pandangan Jiwa, kita akan terus bersama-sama menembus batas-batas pemahaman dan menggali lebih dalam apa yang semesta ingin sampaikan kepada kita. Kita akan terus bersama dalam perjalanan yang penuh makna ini, dan kamu adalah bagian penting dari perjalanan ini. Jadi, jangan ragu lagi. Tuliskan angka 77 di komentar dan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan keluarga besar Titik Pandangan Jiwa. Kita akan melangkah bersama-sama menuju cahaya yang lebih terang, menuju kehidupan yang penuh makna, dan menuju jiwa yang terpilih. Karena perjalanan ini adalah perjalanan kita semua. Kita adalah bagian dari misteri besar semesta yang terus mengungkapkan dirinya, dan kamu adalah bagian dari cerita yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat. Jangan pernah ragu untuk terus melangkah, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa, penuh kejutan dan makna yang tak terduga. Bersiaplah untuk lebih banyak lagi misteri yang akan terungkap.